Halo teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai terapi obat pada sistem syaraf. Nah, di sini ada dua teman aku nih yang nantinya akan menjelaskan materi tersebut. Yuk kenalan dulu sama mereka. Siapa dia? Let's go. Halo, perkenalkan, aku Nurul Aranina Sution. Kalau aku Adia Alkasya. Yuk kita langsung masuk ke materi. Teman-teman udah tahu belum nih, apa itu sistem saraf? Sistem saraf manusia berperan mengatur setiap tindakan yang akan dilakukan tubuh dengan cara mengirim sinyal ke seluruh bagian tubuh sehingga anggota tubuh dapat bergerak. Sistem saraf menggunakan sel khusus untuk mengirim sinyal ke reseptor. Pesan inilah yang akan menimbulkan reaksi berupa gerakan tubuh, sensasi, dan rasa sakit. Kalau tadi kita habis ngomongin soal apa itu saraf, sekarang kita ngomongin tentang gangguan saraf yuk. Gangguan syaraf, emang syaraf bisa mengalami gangguan? Bisa dong, saraf juga bisa mengalami gangguan. Lebih jelasnya, yuk disimak penjelasan berikut ini. Gangguan saraf itu berasal dari saraf yang sudah rusak tetapi masih mengirimkan sinyal palsu, sehingga mengakibatkan rasa nyeri dan membuat tubuh tidak bisa mendeteksi rasa sakit terkait dengan cedera secara normal. Nah, begitu. Udah paham kan Adia dan teman-teman semua? Iya, aku paham. Tapi kenapa syaraf bisa rusak? Apa penyebabnya? Penyebab saraf rusak itu ada banyak, Adia. Yuk, kita simak lagi. Jadi, saraf rusak itu bisa disebabkan oleh cedera yang terjadi di sekitar kepala dan otak, saraf tulang belakang atau anggota gerak tubuh, paparan dari racun, infeksi, kekurangan nutrisi, bawaan dari lahir, dan trauma pada saraf atau otak. Gangguan trauma pada saraf tersebut nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, karena sistem saraf memainkan peran yang menarik dan penting dalam perjalanan kita menuju kesejahteraan mental. Gangguan kesehatan mental terjadi ketika sistem saraf yang seharusnya seimbang mengalami gangguan. Keadaan tersebut disebut sebagai disregulasi. Disregulasi yang terjadi secara singkat bisa dibilang normal, tetapi disregulasi yang lebih lama dan berkepanjangan biasanya akan menimbulkan gejala kecemasan dan depresi. Wah, jadi begitu ya? Berarti bisa diobati kan? Bisa, Adia. Mengobati gangguan saraf itu ada banyak terapinya. Salah satunya kita akan bahas terapi dengan obat imipramin. Kalau obat imipramin, aku tahu Nurul. Kali ini, izinkan aku menjelaskan ya. Wah, boleh banget Adia. Oh iya, sekedar informasi aja, obat saraf itu juga ada banyak jenisnya. Namun kali ini, kita bakal kulik lebih dalam mengenai imipramin. Aku mau jelasin obat yang mungkin teman-teman tahu, namanya imipramin. Obat ini bisa untuk meredakan gejala depresi. Cara kerjanya yaitu bekerja dengan cara mengembalikan keseimbangan neurotransmitter atau zat alami di dalam otak yang mempengaruhi suasana hati, yaitu norepinefrin dan serotonin. Dengan begitu, gejala seperti kecemasan yang berlebihan atau berubah-ubah suasana hati dapat mereda. Imipramin ini termasuk golongan obat keras ya teman-teman. Tidak boleh digunakan oleh sembarangan orang, harus menggunakan resep dokter. Dosis imipramin untuk tiap orang berbeda ya teman-teman. Pada biasanya dokter akan menentukan dosis sesuai dengan usia dan status kesehatan. Untuk pasien yang mengalami depresi, dosis yang diberikan adalah pada orang dewasa. Dosis awal adalah 75 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan 150 hingga 200 mg per hari. Dosis perawatan adalah 50-150 mg per hari. Untuk depresi berat, dosis dapat ditingkatkan hingga 100 mg 3 kali sehari. Nah, sampai sini sudah pada paham belum? Kalau belum, bisa nih diputar ulang lagi videonya ke detik sebelumnya sampai paham. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu efek samping yang timbul dari penggunaan obat ini.
Nah, di sini ada efek sampingnya, yaitu seperti sakit kepala, muntah, demam, dan yang lain-lain. Obat ini juga memiliki indikasi pada dewasa dan anak-anak. Kontraindikasi obat ini yaitu anak usia kurang dari 6 tahun dan juga penyakit liver. Setelah membahas efek samping, indikasi dan kontraindikasi dari obat Impramin, sekarang kita simak pembahasan interaksi Impramin dengan obat lain yuk. Peningkatan risiko terjadinya takikardia jika dikonsumsi dengan obat-obatan seperti cotrimazole, thiodril, dan cisapride. Peningkatan risiko terjadinya hipertensi jika dikonsumsi dengan obat golongan diuretik seperti bumitadin dan juga lasik furosemide. Setelah teman-teman mengetahui apa saja interaksi dari obat Impramin, teman-teman juga harus mengetahui hal yang perlu diperhatikan selama mengkonsumsi obat Impramin. Kira-kira apa saja ya? Yuk langsung saja kita bahas. Beritahu dokter tentang riwayat alergi obat yang dimiliki. Beritahu dokter jika pernah atau sedang menderita penyakit jantung, stroke, kejang, penyakit ginjal, glaukoma, penyakit hati, pembesaran prostat, atau gangguan mental. Beritahu dokter jika baru saja mengalami serangan jantung. Impramin tidak boleh digunakan pada pasien yang baru saja mengalami kondisi tersebut. Hindari mengemudikan kendaraan atau melakukan kegiatan yang membutuhkan kewaspadaan selama menjalani pengobatan dengan Impramin, karena obat ini bisa menyebabkan pusing dan kantuk. Hindari paparan sinar matahari secara langsung dan selalu gunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan selama menjalani pengobatan dengan Impramin. Karena obat ini dapat menyebabkan kulit lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan dengan Impramin, karena akan meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Beritahu dokter jika sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Beritahu dokter jika sedang menggunakan obat, suplemen, atau produk herbal. Segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi obat, efek samping yang serius, atau overdosis setelah mengkonsumsi Impramin. Nah teman-teman, gimana nih penjelasan materi yang sudah dibahas oleh Nurul dan Adia? Mudah dimengerti bukan? Jika belum paham, boleh banget nih membuat teman-teman untuk ditonton ulang videonya sampai benar-benar paham ya. Kalau begitu, sampai di sini dulu materi dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!